Catatan medis yang hilang. Rumah Sakit Harapan Sejahtera telah berdiri lebih dari 30 tahun. Bangunannya yang tua menyimpan berbagai cerita yang hanya diketahui oleh mereka yang bekerja di sana. Salah satunya adalah misteri ruang 404. Dokter Andi baru saja dipindahkan ke rumah sakit itu. Ia seorang dokter muda yang penuh semangat, tidak terlalu percaya pada tahayul, dan lebih memilih menjelaskan segala sesuatu dengan logika medis. Namun, ada satu hal yang mengusik pikirannya sejak hari pertama bekerja, ruang 404. Saat ia meninjau daftar pasien, matanya menangkap sesuatu yang aneh. Ia melihat ada ruang bernomor 404, tetapi tidak ada nama pasien yang terdaftar di sana. Merasa penasaran, ia bertanya kepada suster jaga malam, Suster Wati. "Suster, kenapa ruang 404 tidak pernah ada dalam daftar pasien?" Tanyanya sambil menunjuk layar komputer. Suster Wati, seorang wanita parubaya yang sudah bekerja lebih dari 20 tahun di rumah sakit itu, hanya menghela napas panjang. "Dok, kalau saya jadi Anda, saya tidak akan menanyakan soal ruang itu," ujarnya pelan. "Kenapa? Apakah ruang itu kosong?" Suster Wati menatapnya dengan ragu, lalu berkata, "Tidak, Dok, setiap malam, kami selalu mendengar suara mesin EKG berbunyi dari dalam. Tapi setiap kali diperiksa, ruangan itu kosong." Dokter Andi tersenyum kecil, menganggap itu hanya ilusi atau masalah teknis. Ia memutuskan untuk menyelidikinya sendiri. Malam itu, setelah semua pasien tertidur, Dokter Andi berjalan menuju lorong yang sunyi. Lampu-lampu remang menerangi jalan, memberikan suasana yang sedikit menyeramkan. Saat ia mendekati ruang 404, ia mendengar bunyi bip-bip dari dalam, suara khas mesin EKG yang mendeteksi detak jantung pasien. Pelan-pelan, ia membuka pintu. Ruangan itu kosong. Tidak ada pasien, tidak ada peralatan medis, hanya sebuah ranjang yang terlihat sudah lama tidak digunakan. Namun, suara mesin EKG masih terus berbunyi, meskipun di dalam tidak ada satupun mesin yang terlihat. Dada Dokter Andi mulai terasa sesak. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin ada kebocoran sinyal dari mesin di ruangan sebelah. Ia keluar dan menutup pintu dengan cepat, namun suara bip itu masih terdengar. Malam berikutnya, ia kembali. Kali ini ia membawa tablet dan mencoba mengecek data pasien untuk memastikan ada atau tidaknya riwayat perawatan di ruang itu. Anehnya, tidak ada data yang bisa diakses. Seolah-olah sistem komputer rumah sakit menolak memberikan informasi tentang ruang 404. Keanehan ini membuatnya semakin penasaran. Ia bertanya pada rekan-rekan dokter lain, tetapi sebagian besar hanya menggelengkan kepala, enggan membahasnya. Hingga suatu hari, ia bertemu dengan Dr. Suryo, seorang dokter senior yang sudah bekerja di sana sejak rumah sakit pertama kali dibangun. Dulu, ruang 404 digunakan sebagai ruang perawatan khusus, cerita Dr. Suryo. Ada seorang pasien bernama Bapak Darmawan, pria tua yang dirawat karena sakit jantung. Suatu malam, terjadi kesalahan pada catatan medisnya. Perawat memberikan dosis obat yang salah, dan nyawanya tidak bisa diselamatkan. Lalu apa hubungannya dengan ruangan ini sekarang? Tanya Dokter Andi. Masalahnya, setelah kematiannya, catatan medisnya hilang dari sistem. Seolah-olah ia tidak pernah ada. Namun, setiap malam, suara mesin EKG masih terdengar dari ruang itu. Dokter Andi menelan ludah. Ia kembali ke ruangannya dan mencoba sekali lagi mencari catatan pasien yang pernah dirawat di ruang 404. Untuk pertama kalinya, ia menemukan sebuah nama, Darmawan. Namun, saat ia mencoba mengklik file tersebut, layarnya berkedip, dan seluruh sistem tiba-tiba mati. Saat ia menyalakannya kembali, nama itu lenyap. Malam itu, saat ia melewati ruang 404, pintunya terbuka sedikit. Dari celah pintu, ia melihat siluet seorang pria tua duduk di atas ranjang. Wajahnya samar dalam kegelapan. "Dokter?" Suara serak itu memanggilnya. Jantungnya hampir berhenti. Ia menatap sosok itu dengan tubuh membeku. "Aku masih di sini." Suara itu terdengar lebih jelas. Sejenak, tubuh Dokter Andi terasa kaku, namun ia memberanikan diri melangkah mendekat. Saat ia menyalakan lampu ruangan, sosok itu menghilang. Hanya ada ranjang kosong dan udara dingin yang menusuk kulitnya. Sejak malam itu, Dokter Andi tidak pernah mencoba mencari catatan medis itu lagi. Ia tahu bahwa ruang 404 menyimpan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Dan suara mesin EKG itu masih berbunyi hingga sekarang. Bunyi monitor yang tak pernah mati.
Rumah sakit tempat Suster Rina bekerja bukanlah rumah sakit biasa. Bangunan tua itu sudah berdiri sejak zaman kolonial dan telah mengalami banyak renovasi. Namun, ada beberapa bagian yang tetap mempertahankan arsitektur aslinya, termasuk lorong menuju ruang 404. Rina adalah perawat baru yang bekerja di shift malam. Ia sering mendengar cerita tentang ruang 404, tapi ia menganggapnya hanya mitos yang diceritakan untuk menakut-nakuti perawat baru. Namun, malam itu, ia mulai berpikir ulang. Pukul 1.30 dini hari. Rina tengah menyiapkan obat untuk pasien di ruang sebelah ketika mendengar bunyi monitor jantung dari ruang 404. BF, BF, BF. Suara itu ritmis, khas suara alat pemantau detak jantung yang sedang aktif. Ia berhenti sejenak, mengernyitkan dahi. Setahunya, ruang 404 tidak ditempati oleh siapapun. Ia melirik ke daftar pasien di tangannya. Tidak ada nama pasien yang tercatat untuk ruang itu. Mungkin suara itu berasal dari kamar sebelah? Dengan hati-hati, ia berjalan ke lorong dan mendekati ruang 404. Namun, semakin ia mendekat, semakin jelas bahwa suara itu memang berasal dari dalam ruangan tersebut. Dengan ragu, ia membuka pintu. Ruangan itu kosong. Tidak ada pasien, tidak ada ranjang, hanya ruangan kosong dengan lampu redup yang berkelap-kelip. Namun, suara mesin monitor jantung masih terdengar. Rina merinding. Ia mencari asal suara itu, tapi tidak ada alat medis apapun di sana. Ruangan itu benar-benar kosong. Ketika ia hendak menutup pintu, suara monitor berubah. Detaknya semakin cepat. Seperti seseorang yang sedang mengalami serangan jantung. Dan tiba-tiba, suara itu berhenti. Rina tercekat. Ruangan kembali hening, kecuali satu suara samar yang berbisik di telinganya. Tolong aku.